Allah tidak akan tertukar, bahkan tidak akan hilang. Aman. Sop-sop yang masih kosong mohon dapatnya diisi. Sudah Pak? Belum. 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 Tolong dirapatkan sopnya. Sudah siap. Belum. Kita mohon safnya dirapikan, luruskan. Sufufakum as-salatu jami'ah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'd. Faya ayuhan nas, faya ayuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلوات فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وأرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم man yuridullahu bihi khairan yusibhu min. Sadaqallah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling tinggi kedudukannya di mata Allah selain ucapan rasa terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita, kemudian kita nikmati. Maka balasan yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jalan-jalan inilah
insya Allah kita akan selamat dalam mengarungi bahtera kehidupan fid dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga selalu tertuju kepada uswah kita, manusia terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan ke muka bumi ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tertuju kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat setia, dan mudah-mudahan termasuk kita yang berada di lapangan yang tercinta ini sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah pagi ini marilah kita angkat sebuah tema yang berjudul dasarnya Idul Adha dalam perspektif kebangkitan umat. Berbicara mengenai Idul Adha dan ibadah haji, maka kita sebagai umat Islam tidak akan pernah meninggalkan jasa-jasa terbaik orang-orang yang pernah dipentaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam panggung kehidupan kita. Kita bisa menikmati indahnya berhaji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, indahnya kita tawaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, indahnya kita menikmati zam-zam hasil perjuangan orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tingginya jasa-jasa beliau, maka pada kesempatan ini pun kita dapat melaksanakan Idul Adha dalam kondisi luar biasa yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga bisa berkurban hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau inilah adalah Nabi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta ibunda Hajar dan putra mereka adalah Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejarah mencatat bahwa perjuangan beliau menjalani kehidupan ini adalah penuh dengan hikmah-hikmah yang mendalam. Hikmah yang pertama, maka ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan anak dan istrinya yang masih bayi di lembah yang sangat tandus, di lembah yang sangat kering yang jauh dari kebisingan kota, maka peristiwa ini pun Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya yang di dalam keadaan kebingungan. Tetapi berkah ketulusan keikhlasan Nabi Ibrahim beserta keluarganya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran terbaik kepada kita. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholawata fa'aj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami telah menempatkan sebagian keturunan kami di lembah yang sangat kering, yang tidak ada tanaman di dalam, yang dekat rumahmu Baitullah yang engkau ridhoi. Maka harapannya mereka menunaikan salat. Kemudian sebagian dari orang-orang menempatkan hatinya kepada mereka, berilah mereka rezeki dari buah-buah. Mudah-mudahan mereka termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahi.
Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ayat ini ingin memberikan pesan kepada kita. Lembah yang sangat tandus, yang kering kerontang pada saat ini, kita bisa menyaksikan dan bahkan orang-orang di luar Islam telah menempatkan Mekah Al-Mukarramah sebagai tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada saat ini hampir manusia yang mengunjungi Saudi Arabia pada saat ini yang sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka kita berharap semuanya mudah-mudahan para jamaah haji pada saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala titel terbaik, yaitu haji dan hajah yang mabrur dan mabrur. Dan bagi kita yang masih belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipermudah jalannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada saudara-saudara kita di Indonesia, wabil khusus di tempat yang dimuliakan Allah, yang telah menunaikan ibadah haji, semoga Allah tetap mengistiqomahkannya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika ada panggilan dari Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang begitu dicintainya, yang telah ditinggal pergi dalam jangka waktu yang sangat panjang, maka beralih kita melihat bahwa sesungguhnya ada satu pernyataan, yaitu dari malaikat yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, mengapa engkau jadikan Ibrahim sebagai kekasih? Maka apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya aku menjadikan dia karena dia adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu, yang beriman kepadaku setulus hati. Maka disinilah terjadi sebuah dialog yang luar biasa. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim pun diuji oleh malaikat berupa seseorang, kemudian bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah semua kekayaan yang Anda miliki pada saat ini adalah milik Allah? Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, ini adalah semua titipan Allah Subhanahu wa taala, dan kapanpun diminta maka aku ikhlas untuk melepaskan semua harta. Bahkan Ibrahim pun berkata, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala meminta anakku yang aku cintai, Ismail alaihissalam, untuk disembelih, maka aku siap untuk mengorbankan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Dalam kitab Miskatul Anwar karya Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa konon kekayaan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia yang paling kaya di zamannya. Nabi Ibrahim memiliki 1.200 ekor domba, 300 lembu dan 100 unta. Maka dari perjalanan kekayaan yang luar biasa, maka Ibrahim pun menjawab, semua ini adalah kekayaan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu. Di dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, ketika Ibrahim mengatakan bahwa akan menyembelih anaknya, ini adalah dijadikan sebuah bahan ujian, maka terjadi dialog. Kita bisa melihat dalam Quran surat As-Saffat ayat 102,
yang artinya ketika anak itu sampai pada umur dan sanggup bersama Ibrahim, dan Ibrahim pun berkata, wahai anak, sesungguhnya aku bermimpi berturut-turut menyembelih dengan tanganku sendiri. Maka apa jawab anak yang luar biasa yang telah dididik tauhidnya? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka lakukanlah wahai ayahku kalau itu perintah Allah. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ridho kepada Allah, maka kita teringat di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat yang terakhir. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya. Salah satu potongan ayat tersebut yang berbunyi radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya. Sesungguhnya aku ridho kepadamu dan engkau ridho kepadaku. Itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam catatan sejarah peradaban manusia, baik yang Islam maupun yang di luar Islam, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan semua cobaan batin dalam kehidupan, termasuk kita yang berada di masjid, yang ada di lapangan yang tercintai. Kita akan kembali mengingatkan pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris shabirin. Dan aku pasti akan memberikan ujian kepada anak manusia. Apa itu ujian? Merasa khawatir dalam hidup, merasa kekurangan harta, merasa kekurangan jiwa. Maka Allah memberikan kita reinforcement pada kalimat yang terakhir. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu. Bagaimana dalam pandangan bidang-bidang lain, di antaranya dalam bidang kesehatan. Pada saat ini pelaksanaan Idul Adha juga menjadi bahan perbincangan dunia. Pada tahun 2015, sebuah penelitian yang dahsyat yang terjadi di University of Hannover, Jerman. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Wilhelm Schultz dan Dr. Hazim yang telah mengadakan penelitian tentang Idul Adha, bagaimana dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya orang-orang Islam, yang telah memberikan gambaran betapa Idul Adha adalah sebuah janji kemuliaan yang bernapaskan tentang kesabaran, keikhlasan daripada orang-orang terbaik. Beberapa sapi yang telah dewasa yang telah dijadikan sebagai eksperimen, Profesor Dr. Wilhelm Schultz dan Dr. Hazim kemudian menaruh chips di dalam sapi-sapi tersebut. Tujuannya untuk apa? Untuk merekam kegiatan yang terjadi atau yang terjadi di dalam sapi-sapi ketika sapi tersebut disembelih. Chips sebagaimana chips yang kita masukkan di dalam handphone kita yang kecil, dimasukkan di dalam dua, yaitu di dalam otak kecilnya dan di jantung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Untuk menurunkan kadar kelemahan daripada penelitian ini, sapi-sapi yang telah dimasukkan chips di dalam otak kecil
dan pada saat yang tepat diadakan penyembelihan. Pertanyaan yang terbesarnya adalah mereka ingin mengetahui mana di antara yang terbaik penyembelihan hewan secara Islami yang telah dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia dan penyembelihan hewan secara barat, yaitu dengan sistem stunning proses. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 50% disembeli dengan cara Islam, ditajamkan pisaunya, kemudian yang dipotong adalah 3 saluran. Saluran pernapasan, saluran makanan, dan saluran pembuluh darah. Apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Pada 3 detik yang pertama, hewan-hewan sapi-sapi yang telah disembelih dengan cara Islami telah mengalami masa tidak sadar. 3 menit, 3 detik yang kedua, semua sapi-sapi yang telah disembelih dengan cara Islam, maka mereka mengalami deep sleep atau tidur sesak, tidur panjang. Di 6 detik selanjutnya, sapi-sapi tersebut telah direkam. Ternyata sapi-sapi yang telah disembelih secara Islam dari tempatnya chip di jantung telah merekam dengan jelas betapa mereka tidak mengalami masa-masa yang sangat berat. Maka jantung pun memompa darah yang luar biasa sehingga keluar darah yang sangat banyak. Itulah oleh sebagian laporan dari WHO, World Health Organization, maka salah satu persyaratan standar bagi sapi-sapi atau bagi daging-daging yang bersih dan healthy adalah yang darahnya sedikit dan berlabelkan halal. Ini sebuah prestasi bagi orang-orang yang telah menjalani kehidupannya dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi dengan proses penyembelihan hewan secara barat? Maka mereka memukul kepala sapi, kemudian menembakkannya, yaitu dengan proses stunning proses. Mereka langsung dipotong dengan mesin. Dan itu kami lakukan selama 2 tahun ketika kami berada di salah satu perusahaan yang ada di Australia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 detik yang pertama, sesungguhnya sapi-sapi tersebut telah direkam mengalami kesakitan yang sangat luar biasa. 3 detik yang kedua, kekuatan daripada jantung akan mengalami, jadi grafiknya menurun, menunjukkan kekuatan daripada jantungnya untuk memompa darah yang sangat kurang sehingga darah yang keluar sedikit sekali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita di dalam Quran surat Al-Fat ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida." Kamilah yang telah mengirimkan para rasul yang akan membawa hudan, yaitu petunjuk yang benar yang akan memenangkan dari agama-agama yang berada di muka bumi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya kepada kita, lalu apa hubungannya dengan kebangkitan umat? Kebangkitan umat adalah sesuatu yang kita idamkan. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwa kita harus bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian di jalan Allah dan janganlah cerai. Bagaimana pesan ayat ini? Bagaimana kita bisa melihat orang-orang di seluruh penjuru dunia menuju satu tempat yang bernama Saudi Arabia, negara terbaik, negara yang memiliki sebuah prestasi yang luar biasa, yang diidamkan oleh hampir
seluruh umat manusia, terutama umat Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebangkitan umat adalah sesuatu yang diimpikan dengan bersatunya kita, sebagaimana gambaran yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, yaitu Ibrahim, kemudian ibunda Hajar dan ananda Nabi Ismail alaihissalam. Pelajaran-pelajaran terbaiknya adalah sesungguhnya dari peringatan Idul Adha, sesungguhnya Allah ingin memberikan gambaran kepada kita betapa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka perlu nilai kesabaran dan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana gambaran Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan bisa jadi sesuatu yang kalian tidak inginkan di dalam kehidupan ini bisa menjadi indah di mata Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kalian inginkan dalam hidup ini bisa menjadi tidak indah di mata Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hanya aku yang lebih mengetahui daripada kalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesimpulannya, maka jangan pernah takut untuk menjadikan agama kita agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala ajaran-ajarannya. Mari kita tempatkan di dalam hati kita, karena gampang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup pada khutbah Idul Adha kali ini, mari kita melihat yang terakhir adalah pesan Allah Subhanahu wa taala bahwa segala bentuk aktivitas kita termasuk yang namanya Idul Adha, maka mari kita jadikan sebagai ajang untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal waidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka itulah yang bersedia menafkahkan harta bendanya dalam keadaan sempit, dalam keadaan luas. Mereka juga memaafkan, menahan amarahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatihi wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita menundukkan hati dan jiwa kita, seraya kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, terima kasih Allah, Engkau telah memberikan kami kesempatan di pagi yang indah ini untuk selalu memuja-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bisa mewakili, yaitu Nabi kami Ibrahim, Ibunda Hajar, dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami menjadi penyejuk bagi hati kami ya Allah. Jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, di pagi hari ini ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, kami adalah manusia yang lemah. Tanpa-Mu ya Allah, kami tidak ada apa-apa. Ya Allah yang maha pengasih, jika di antara kedua orang tua kami telah meninggal dunia ya Allah, ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Berikanlah kasih sayang terbaik-Mu ya Allah. Ya Allah, apabila di antara kami yang memiliki kedua orang tua yang masih hidup, maka di sisa hidupnya ya Allah, berikanlah kasih sayang dan kebaikan terbaik-Mu ya Allah. Berikanlah di sisa hidupnya menjadi hidup yang Engkau berkahi, yang Engkau ridhoi ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahasswana wa taqsim ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Selamat Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum